Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy, episode 14. Nah, di video kali ini kita akan ngerakit PC teman-teman. Speknya masih sama kayak kemarin, dan di sini kita ganti casing yang LM200. Nanti spek keseluruhannya gua sebutin lagi. Ini gua keluarin lagi dari episode yang sebelumnya, gua masukin box-box lagi. Kita akan rakit PC seperti pada umumnya aja, rakit dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu teman-teman bahwa PC ini dijual. Ya, jadi buat teman-teman, bang PC-nya dijual nggak? Dijual. Jualnya gimana bang? Satu PC doang? Bisa. Lu mau beli satu PC? Boleh. Per komponen gimana bang? Nah, untuk per komponen gue harus kategorikan ya teman-teman ya. Yang bisa dibeli satuan adalah casing. Lu bisa beli casingnya doang. Fan, ini ada 5 fan, lu bisa beli satuan, atau ada 6 fan. Kebetulan di sini gue hanya pakai 5 aja, jadi kalau mau fan-nya bisa 5, bisa 6 ya, itu mau beli fan-nya doang. Bisa beli si Mirage 5, bisa. RAM-nya bisa. Nah, untuk SSD kayaknya gue nggak akan jual dulu, karena untuk rakitan-rakitan kedepannya biar gue nggak repot install Windows gitu teman-teman. Nah, untuk Mobo, prosesor sama VGA mau tidak mau gue harus jual bundling teman-teman, karena dari nanonya juga sudah bundling, udah bundling. Sebenarnya bisa aja gue jual VGA-nya doang gitu loh, tanpa bundling, gue naikin harganya. Tapi kalau gue jual ini 1650 VGA only, nanti gue nyari VGA penggantinya nggak akan dapat 1650 lagi. Kemungkinan bisa cuma 1050 Ti gitu loh. Kecuali ada 2 orang yang beli langsung ya, 1 orang beli VGA doang, 1 orang lagi cuma beli Mobo prosesor, itu lain cerita gitu loh. Bisa gue jual dan gue bisa beli spek kayak gini lagi. Ya, sekarang gue jabarin dulu ya komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan episode 14 kali ini. Yang begini kalian udah tahu juga. Untuk casing di sini pakai PC cooler Platinum LM200 yang warna putih. Motherboardnya pakai ASRock B560M Pro 4. Prosesornya pakai Intel i3 10105F. RAM-nya pakai Team Elite Plus 2x4GB 2666. Storage-nya pakai Cleve Crush C710 yang NVMe 256GB. Coolernya pakai Aerocool Mirage 5, graphic cardnya pakai Palit Gaming Pro GeForce GTX 1650 yang GDDR6 4GB. Power supply-nya pakai Aerocool KCAS Plus Gold 750W dan tambahan 5 fan warna putih. Oke teman-teman, kurang lebih begitulah speknya. Di sini mungkin banyak yang nanya, bang kenapa kok pakai RAM-nya yang 2666? Nah, jadi RAM-nya masih belum kejual teman-teman. Sebenarnya gue tuh pengen banget nyoba pakai RAM 3200 atau 3600 gitu loh, dengan Mobo B560 sama i3. Yang i5 kan B560 sama i5 Gen 10 ya, itu bisa 3200. Nah, i3 gimana? Gue pengen coba, katanya sih bisa. Nah, gue sih berharap RAM ini ada yang beli. Jadi kalau teman-teman ada yang mau beli RAM ini silahkan beli. Gue mau nyoba nyari yang 3200 MHz lah minimal ya. Yang merek Oloy, gue juga pengen nyoba tuh merek Oloy, bagus atau enggak. Jadi kan kalau untuk segmen belajar seperti rakit PC cuy ini, kita bisa tahu gitu, oh ini kualitas RAM Oloy, oh ini loh i3 B560 3200 bisa atau enggak. Nah, oke. Terus di sini juga masih ada yang nanya power supply. Bang, power supply-nya enggak overpower tuh, kasih 750 watt. Nah, jadi teman-teman ini power supply-nya punya gue ya. Power supply cooler ini punya gue, tapi coolernya ini gue jual. Tapi kalau power supply kan ini endorse ya, jadi enggak gue jual. Belum, atau enggak gue masih gak tahu juga. Jadi misalkan teman-teman mau rakit nih, bang gue mau rakit dong pakai spek itu, tapi gue ganti dong power supply-nya ke FSP, itu bisa. Atau bang gue mau rakit pakai komponen lu bang, Mobo prosesor, RAM, VGA-nya pakai yang lu, tapi casing, fan, cooler, RAM, power supply gue ganti dah. Gue pengen RAM 2x8, gue pengen power supply FSP atau Antec, gue pengen coolernya ID cooling lah atau deep cool, gue pengen fan-nya RGB, gue pengen casingnya Cube Gaming atau Armageddon Nimbus lah atau GameX Aero Mini. Nah, itu bisa. Jadi spek kayak gini, selain teman-teman bisa beli satuan, bisa beli satu PC, bisa beli satuan, lu juga bisa custom rakit juga gitu loh, dengan spek intinya Mobo prosesor, VGA-nya kayak gini, dan tentunya harganya lebih murah gitu loh. Tapi garansinya sudah resmi lah, garansinya tentu resmi karena gue beli di official di Nano ya, Nanocom gitu. Oke, gak usah lama-lama teman-teman,
Langsung saja kita masuk ke proses perakitan ke motherboardnya. Masang mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD. Masang mobo lagi. Ya udahlah, kita langsung ke proses rakitannya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia komponennya ya. Mobo, prosesor, RAM, SSD, cooler teman-teman. Oh iya, gue tadi lupa nyebutin harganya ya. Mungkin pada bang harganya berapa gitu loh. Jadi jujur gue belum hitungin total harganya berapa. Jadi gue masih belum tahu. Yang jelas gue akan jual harganya lebih murah dari pasaran gitu. Oke. Jadi kalau misalkan lu pengen komponennya atau pengen satu PC, langsung DM Gani GP aja ya. Buat yang serius pokoknya langsung. Buat lu yang kepo doang berapa harganya, lu tinggal buka Tokped aja. Lihat harga per komponen terus jumlahin, oke? Oke, ini prosesor ya, i3 10105. Jadi kalau mau masang prosesor, ini dibuka dulu, baru buka prosesor. Biasanya di sini ada segel, buka dulu pakai cutter. Kalau prosesor baru biasanya ada segelnya ya. Gak pernah dibuka sih, jarang sih gue beli prosesor yang segelnya udah dibuka, bahkan gak pernah. Terus yang nanya, bang stiker kayak i3 kayak gitu dapetnya di mana? Ada di box prosesornya. Oke. Nah, prosesornya ini. Oke. Cara masangnya ada panahnya di sini. Nah, ini di kiri bawah ada panahnya. Ryzen juga sama di kiri bawah. Cuman Ryzen itu ngadep ke samping, kalau Intel ngadep ke bawah kayak gini nih. Intel sesuai tulisannya ngadep gini, kalau Ryzen biasanya ngadep ke kanan. Dilihat aja panahnya. Kalau udah ditutup, nanti yang hitam ini akan keluar sendiri kalau Intel. Tuh, akan mencelang sendiri. Kalau udah, gue saran langsung rapihin dulu. Kenapa harus dirapihin? Soalnya kalau lu nggak rapihin, lu bakal males nanti. Bakal males buat ngerapih-rapihinnya, hilang aja. Oke, habis ini biasanya gue masang SSD teman-teman ya. Tapi sekarang ini SSD gue akan pasang nanti. Kenapa gue pasang nanti? Ini adalah Mobo B560 teman-teman. Gue pakai i3 Gen 10. Jadi si NVMe Gen 3 ini gue nggak bisa pasang di atas. Ya, gue nggak bisa pasang di atas karena nggak support. Jadi gue harus pasang di bawah sini. Nah, kenapa nggak gue pasang sekarang? Lihat posisi ini NVMe-nya. Ada lubang baut teman-teman. Jadi kalau gua pasang NVMe ini duluan, ya misalkan begini, si lubang baut ketutup. Kalau misalnya udah terlanjur di casing, kita harus bongkar lagi, masang baut, terus baru masang NVMe. Sebenarnya kalaupun lu nggak masang baut ini ke casing ya nggak apa-apa, cuma nanti rada nggak enak aja gitu pada saat kayak ada kosong gitu di sini. Kayak nggak kenceng gitu. Jadi gue memutuskan untuk ini NVMe gue pasang nanti pas mobonya udah masuk ke casing ya. Jadi NVMe-nya terakhir setelah udah masuk casing gitu. Jadi gue mau pasang bautnya dulu, baru pasang NVMe. Ini jam 11 malam masih aja ke WC. Ntar gue pause dulu dah, berisik ini, kedengeran kan sama lu? Nah oke, udah adem anyep nih. Masih baik ke WC. Pipis kali ya mungkin. Oke, sekarang gue mau masang si cooler ini. Kebetulan gue udah pasang mounting-mountingnya ya. Tuh ini juga udah gue lepas. Dan nggak kemarin juga sih ada yang bilang, bang lu kok masang pasta bentuknya X mulu sih? Jangan-jangan lu diajarinnya X atau bla bla bla. Coba dong pasang yang lain kek. Bulat kek, tambah kek, sama dengan Z kek, atau penuhin kek. Ya. Akhirnya yaudah ini sekarang gue coba deh, gue bentuk yang lain, gue pasang dot aja ya, gue pasang titik di tengah. Sebenarnya tidak ada aturan baku teman-teman. Mau lu pasangnya titik, bulat, segitiga, kotak gitu, gak ada aturannya. Cuman ya harus pas aja lah, ini segini cukup lah. Yang penting itu si prosesor ini bersentuhan dengan si bagian heatsink ini, itu teman-teman. Jadi bukan masalah bentuknya, mau bentuknya bagaimanapun ya bagus-bagus aja. Ini gue kebanyakan atau enggak ya? Enggak sih harusnya. Sekarang kita pasang mounting dulu. Mana nih? Masih nggak kelihatan ah? Susah mengira-ngira. Nah, gini. Yes.
lepas lagi. Nah, oke. Sekarang gue pasang mana nih? Udah harus kebalik nih. Oke, gini. Nah, penting si pastanya dengan apa namanya? Dengan si prosesornya menempel dengan sempurna, teman-teman. Jadi mau bentuknya apapun ya bebas, nggak ada aturan bakunya kok. Serius. Ini gue baut dulu. Takutnya kagak masuk nih. Oke, ini masuk kan? Nah, kalian kalau misalkan ini lama, cepetin aja coy. Jadi gitu ya, nggak ada tuh aturan baku. Bang, gue diajarin sama ini bentuknya begini, sok. Bang, gue begini, sok. Cuman kalau gue pribadi lebih prefer bentuk yang X. Hasilnya mungkin lebih rata. Nggak mungkin sih. Ya pokoknya yang penting si prosesor menyentuh heatsink, udah gitu aja, titik deh. Mau bentuknya apapun gitu, terserah lu. BTW ini coolernya teh, cooler Aerocool Mirage 5 itu gue rada dilema, ini mau jual atau enggak ya. Karena udah sering dibongkar pasang juga. Ini sih punya pribadi gue ya, bukan endorsan. Kalaupun ada yang jual, gue udah turunin sih harganya di Tokped gue. Tokped gue namanya Gani GP. Jadi kalau misalkan ada yang mau, ya udah, tapi jangan ditawar-tawar lagi. Kalau ditawar lagi gue ogah. Lu beli aja yang baru. Ini orang performanya masih bagus kok. Kecuali udah ada cacat gitu. Ini bautnya dalam lagi, dalam banget lagi. Masuk kok ini. Coba nyampe mentok nih ya. Nah, ini udah. Pokoknya sampai udah nggak bisa diputer, udah ya, jangan dipaksa lagi. Nah, ini udah. Udah. Satu lagi. Tadinya saya mau ganti obeng teman-teman ke Jakemi, tapi udahlah, obeng Amerika aja lah. Gua tukar sama yang luar, ternyata yang kemarin itu ininya ujungnya aus. Aus bahasanya. Oke, nah ini begini. Ya ini posisi kabelnya jelek amat sih. Gimana ya? Ditekuknya keras lagi. Takut putus gue. Melehoy lagi gitu. Nah, ntar gue atur lagi deh itu. Gampang. Oke, sekarang memorinya, RAM-nya. BTW ada ini, bang kenapa sih nggak coba stok cooler? Coba dong pasang stok cooler. Lu nggak bisa kan pasang stok cooler? Ada aja ya orang yang sujun kayak gitu. Gue bakal gak paham dah. Biarin dah. Oh, pasang RAM juga gampang nih. Krik. Lu tuh nggak bisa pasang stok cooler kan bang? Makanya lu nggak pernah ngerekomendasiin stok cooler. Ya ampun, ya Allah, kata gue teh. Oke, Mobo, prosesor, RAM, cooler, udah. SSD-nya nanti kita taruh belakangan setelah masuk ke casing. Habis ini gua nggak akan melakukan tes PC-nya ya, karena kan dari kemarin di episode 12-13 ini udah nyala, jadi gua nggak perlu tes lagi. Habis ini kita langsung ke casing. Oke, kita sudah ke casing ya, teman-teman. Di sini gua mau ngasih tahu aja step by step-nya lagi. Harus ngapain sih? Pertamanya kalau udah nyentuh casing, jadi kita akan telanjangin dulu, kita akan bongkar. Ya, cara ngebongkarnya rata-rata sama sih untuk casing-casing yang model begini. Rata-rata ya, kecuali casing lu bentuknya udah aneh-aneh. Oke, kalau di atasnya ada dust filter, silahkan dicabut. Ya, ambil aja, taruh ke tempat yang aman, bisa di lantai, bisa kemana. Yang kedua, lepas tempered glass. Ada yang bentukannya baut, ada yang cuman magnet, ada yang kayak gini bentuknya kayak pintu, terus sampai ujung ini ditarik ke atas. Ini rada keras sih. Casing ini baik LM200 yang hitam maupun putih, berat ngangkat ke atasnya. Oh ya, taruh lagi di tempat yang aman, jangan sampai keinjek atau dilempar ya. Dan untuk ngebuka casing yang baut,
Gua saran sambil tiduran ya, karena biasanya kalau yang ngebaut ada 4 baut, pecah aja jatuh rata-rata. Tapi karena yang kita engsel, ya gue cabutnya sambil berdiri. Keluarin yang ada di dalamnya, biasanya ada manual, ada juga yang nggak dapet, sama ada baut. Nah, ini juga sekalian menjadi pertanyaan juga, sekalian menjadi jawaban. Bang, baut-baut buat motherboard, buat VGA, ada di mana sih? Dari casing ya, pokoknya dari casing. Kecuali baut power supply, itu dari power supply. Tapi kadang casing juga nyediain kok baut lebih untuk power supply. Oke. Untuk baut fan casing itu dari fan-nya ya. Jadi baut yang terpisah itu baut fan, baut VGA, baut di sininya, sama baut SSD NVMe itu ada di motherboard. Terus apa? Bagian sampingnya. Mayoritas semuanya ada 2 baut begini ya. Tapi ada juga yang magnet, tergantung casingnya. Ada yang pintu juga. Nah, karena ini baut, ya udah kita tinggal buka ke kiri. Kalau keras pakai obeng, buka aja sampai lepas. Ini jangan lu tarik ke samping ya, ke sini nggak akan bisa. Harus ke belakang, ke belakang gitu. Kalau ke samping dia nggak mau. Karena gue pernah dapet DM, bang, gue nggak bisa buka casing gue sih. Gue tarik-tarik ke sini kagak bisa. Ya harus ditarik ke belakang, bukan ke samping, oke? Terus ini kan tadi ada bautnya ya, gua saran sih masukin lagi. Biar apa? Biar nggak hilang. Sama bagian tempered glass juga ya teman-teman. Tunggu, biar enak ngomongnya. Nah, kalau misalkan di bagian sini lu ada baut, habis dilepas, tutup lagi. Karena biasanya kadang suka hilang atau karet yang di ujung baut sininya suka lepas gitu loh. Oke, kalau udah kita lepas bagian depan, dibalikin. Ini gue udah sering ya. Di bagian sini tuh ada lubang, nih ya. Fungsinya apa? Buat masukin tangan loh, nih. Terus ditarik. Nah, biasanya sih orang nyabutnya dari bawah nih, di gini nih, diambil bawah, tarik. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih PW, dibalik, masukin tangan, ini tahan, tarik yang kenceng, nggak akan patah. Oh, nggak akan patah, oke. Tapi kalau lo ada kabel kayak gini, hati-hati aja nyabutnya. Setidaknya kabelnya keluarin dulu, jangan sampai pas narik kepentok putus aja. Harus solder lagi. Oke. Habis ini kita rapihin kabel yang ada di casing dulu. Oke. Nah, ini ada twist tie-nya di sini. Dia buka dulu aja. Ini bukanya kemana lagi? Oh, ke sini. Bener gak sih? Dia muternya ke kanan, gue biasa muter ke kiri. Nah, ini dibuka. Lu harus lihat teman-teman di mana posisi si USB 3, front panel, sama USB sama audio. Masuknya kemana? USB 3 apakah kan ada yang satu nih. Kalau satu gini biasanya udah masuk ke sini. Kalau ada 2 atau 3 lu lihat masuknya ke atas, ke bawah, atau atas, tengah, bawah. Lu harus lihat. Oke. Front panel juga masuknya kemana? Ke sini, ke bagian bolong di sini apa di sini. Sama USB audio nih ya. Kalau audio rata-rata di pojok lah, front panel di sini. Kelihatan gak sih gue ngomong ya? Nih, front panel di sini, audio di sini. Dan untuk yang USB 2.0, kadang ada yang di sini, ada juga yang di samping USB 3. Jadi harus lihat, lu harus tahu posisinya gimana. Terus di sini lu lihat nih, ada sangkutan ya. Ini biar kabel manajemennya rapi. Ini gue pakai tripod yang mana nih, bentar. Biar sekalian kabel manajemennya biar enak. Hah, ngap, euy. Nah, ya. Ini masih ada lagi di sini twist tie-nya, boleh dilepas boleh enggak sih kalau di atas ini mah. Terus usahain teman-teman ya, karena ini posisinya cuma satu lubang, jadi gue nggak perlu rapihin lagi tuh, jadi keluarin lewat sini. Kadang ada yang di sini ada lubang tapi kabel ini tuh nggak keluar dari atas, malah keluar dari bawah. Lu pindahin dulu ke atas, rapihin aja pokoknya. Oke. Terus kita tinggal bikin alurnya aja. Nah, ini ikutin aja nih biar. Tapi kalau gua ngambilnya bakal lewat ini aja nih, yang kanan. Yang kiri juga bisa sih, sebenarnya bebas aja sih mau yang mana. Apa yang kiri aja ya? Oke deh, yang kiri. Lu butuhin kabel tis sama
tang potong atau gunting. Oke. Nah, ini bikin masuk aja begini. Oke, kencengin. Nah, ini kan cuma ada dua ya, atas sama bawah. Kalau kita cuma bawah sini, bagian sini masih kelihatan dari belakang. Lu nggak apa-apa tambahin di sini. Oh, oke. Ini misalkan mau 4 nih, ini rada atasan dikit. Ini ke bawahnya sini. Bebas. Yang penting rapi, nggak kelihatan dari depan. Sembunyikan aja pokoknya. Nah, ini yang terakhir. Baru di sini. Oh, jadi rapi, teman-teman. Oke. Nah, oh, kan enak. Ya, ini lurus ke sini. Kalau dari depan, oh, agak kelihatan bersih jadinya. Jadi masalah kabel manajemen, lu tuh udah disediain di sini, tinggal lu aja tinggal pilih mau lewat alur mana, lewat sini bisa, tergantung casingnya. Itu beda-beda, pokoknya ada jendolan gini itu buat kabel manajemen. Habis itu tinggal potong kabel tisnya ya yang dipotong, bukan kabel front panelnya, jangan salah potong. Oke, kalau gini udah deh casing, kita siap untuk step selanjutnya, masukin si power supply-nya. Untuk masukin power supply ini lu bisa pinggirin dulu aja, no, kedepanin. Siapin baut power supply-nya sama power supply-nya tentunya ya. Bagian kipas ini gue biasanya ngadep ke bawah. Sama ini teman-teman, rapihkan dulu kabel-kabel yang nggak dipakai kalau power supply lu non modular. Jadi misalkan kayak lu nggak pakai banyak kabel SATA, lu cuma nggak pakai kabel 8 pin VGA-nya atau cuma pakai satu doang, ya udah pisahin aja yang dipakai, yang bakal dicolok, yang nggak dipakainya dirapihin lagi aja kayak gini, dibundel-bundel lagi. Dan kemarin juga sempat ada yang nanya, ah bang lu, sempat ada yang nanya mulu, enggak ini benar ada yang nanya, bang gua ngerakit tapi kok kabel gua nggak dicolokin semua ya, apalagi di power supply itu. Power supply gua banyak banget nih, ada kabel SATA nggak dicolok lah, ada kabel ini nggak dicolok, kabel itu nggak dicolok, kata gua. Itu nggak apa-apa bang ya, jawabnya nggak apa-apa, coloklah kabel sesuai yang diperlukan aja. Kalau nggak perlu ya nggak usah dicolok gitu loh. Kayak misalkan nih kabel Molexnya ada banyak nih, yang dipakai cuma satu, yang lainnya nggak dipakai, ya udah. Terus untuk VGA card juga, kabel VGA yang dipakai cuma satu aja tuh yang 6 pin, sisanya yang nggak kepake, ya udah nggak usah dipakai gitu. Jadi pakai yang dipakai aja. Kalau nggak dipakai ya udah biarin aja. Yang penting yang harus dicolok semua udah kecolok gitu loh. Itu bakal tetap nyala kok. Walaupun lu nggak nyolokin semua kabel SATA, semua kabel Molex, semua kabel VGA, ya itu masih bisa nyala selama yang harus dicoloknya itu nyala. Ngerti kan lu maksudnya? Jadi yang dipakai siapin. Nah ini yang kita colok nih. Yang nggak dipakai udah umpetin aja. Ini pun kayak gini nih Molex. Paling yang gua pakai cuma 2. Satu buat si front panel untuk cover depan kan ada RGB. Satu lagi buat fan casing. Udah kayak gitu. Yang 2 ini sisanya nggak kepake, ya udah biarin aja gitu loh. Jadi pakai yang perlu aja. Oke, ngapain? Sekarang, oke ini nih. Sebelum masang motherboard, pasang dulu si apa ini namanya? Back panel. Backplate, back panel, pasang, jangan kebalik. Oke. Ini pasti ukurannya pas, ya. Oh, pasti masuk teman-teman. Nah, terus lihat nih di casing. Di casing itu ada bulat-bulat yang ngejendol nih, namanya stand off. Ada yang warnanya emas, warnanya hitam. Nah, pokoknya lu harus lihat. Biasanya kalau casing kayak gini, ini kan micro ATX nih. Ini di sini ada, di sini bolong. Nah, biasanya yang dipakai yang bawahnya. Jadi yang ini lu pindahin ke bawah. Terus kalau micro ATX-nya full kayak yang di rakitan ini masih kosong nih, 1, 2. Ini kita harus
pasang dulu. Masangnya gimana? Yang lu butuhkan adalah si stand off-nya sendiri, 2 biji. Itu tadi ada di box-nya ya teman-teman ya. Nih, di box-nya dari casing nih. Kan tadi kan dapat baut. Oh. Nah, yang kuning ini. Itu ntar dipasang di sini sama di sini. Terus sama adapternya nih. Gue masih nggak tahu ini namanya apa. Jadi untuk masangnya gitu. Mana sih obeng tadi? Oh ini. Ya. Nah, ini jadi masuk ke obeng. Ini kita pindahin dulu nih yang ini ke bawah. Oke. Oh. Ya, jatuh lagi ke situ. skip dulu. Nah, biar enak gue tidurin aja ya. Nah, jadi ini kita pindahin ke bawah. Ini udah gue pasang no ya. Buka ke kiri. Ini harus dipasang dulu sebenarnya, motherboardnya dipasang ke sini, nanti ketahuan posisi yang kebalik, posisi yang belum ada ininya itu nanti ketahuan teman-teman. Ini karena gue udah tahu, jadi langsung gue kerjain. Oke, oh 1 biji udah. Selanjutnya kita baut dikit dulu yang ini. Pasti pas kok ukurannya, tenang aja. Oke, nah itu 1, ini 2. Kalau udah tinggal dikencangin lagi. Jadi buat teman-teman yang tahu ini namanya apa, tolonglah ini biar ngebantu orang-orang juga. Gue dapat ini dari casing apa gitu, casing pribadi gue kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu namanya. Kalaupun ini dijual di umum, ini bakal ngebantu banget buat rakit. Soalnya di casing kayak gini itu nggak dapet yang adapter ini. Jadi kita kalau masukin ya manual pakai tangan aja diginiin, terus dikencanginnya pakai tang. Oke. Kan kalau ada beginian enak gitu, jadi kebantu. Nah sekarang kalau gini tinggal kita pasang motherboard deh. Oke, sekarang kita udah siap memasang motherboard ya. Di sini lu lihat lubangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya lu harus butuh 8 baut. Nah, bautnya tuh yang kayak begini, yang ada payungnya gitu deh. Nih ya, pokoknya ada payungnya, ada pipihnya gitu. Oke, sekarang gua mau masukin motherboardnya. Oke. Nah, ini masukin, dipasin. Habis itu tinggal kita baut aja tuh tadi 8 bautnya. Sekarang gua baut dulu. Oke teman-teman, motherboardnya ini udah kepasang ya. Dan buat masangnya sendiri, kalau misalkan lubang bautnya nggak pas ya, kalian rada tekan aja. Kayak tadi gua tuh pertama kan ini gua tekan dulu terus gua baut. Emang kadang suka gitu, itu dorongan dari backplate-nya aja. Dorong aja, baru baut. Dan untuk ngebautnya usahain 4 titik ujung-ujung dulu ya. Ini, terus serong, ini serong, atau terserah deh pokoknya. Misalkan 1 baut di sini, serong, pokoknya serong dulu, habis itu terserah urutannya. Kenapa harus serong dulu? Biar posisi lubangnya pas dulu. Karena kalau lu baut bagian pinggir dulu di sini, nanti kadang miring gitu atau apalah. Jadi gua saran 4 dulu deh. Oke, habis itu pertama gua saranin colokin yang ini nih. 8 pin di sini atau 4 pin ya. Colok yang itu dulu. Oke. Ini gua rapin dulu ya, masukin aja ke lubangnya. Mana sih lubangnya tuh?
Nah, oke. Colokin yang itu dulu. Kenapa? Karena nanti kalau lu nanti-nantiin ripuh, serius Anda. Jangan dinanti-nantiin. Jadi colokin ini 8 pin dulu. Mana nih? Mencari lubang. Nah, dah. Kalau udah colok ini, baru deh. Terserah teman-teman mau colokin kabel dulu front panelnya atau apa. Tapi kalau gue di sini gue mau masang fan dulu ya. 2 depan, 2 atas, 1 belakang. Dan untuk bautnya dapat dari fan-nya. Jadi kalau lu beli fan gak dapat baut, beli bautnya. Oke, cari aja baut fan casing karena ya baut fan cuma dapat dari fan gitu. Di casing jarang banget dapat baut fan, oke? Semua fan udah kepasang ya, 2 depan, 2 atas, 1 belakang. Nah, di bagian sini gue mau ngerekatkan 2 kabelnya dulu biar nggak kelihatan dari depan teman-teman. Oke, ini opsional sih, terserah lu mau iniin nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Kalau gue sih gue giniin biar nggak kelihatan aja gitu dari depan, biar rapi. Nah, jadi lurus kabelnya. Kadang kalau nggak gue gituin nanti kabelnya di sini kayak keluar gitu, no, kayak keluar sini. Nah ini gue gituin biar nggak kelihatan. Nah, gitu aja. Oke, sekarang kita tutup bagian depannya. Ini juga terserah mau lewat sini bisa, mau lewat tengah bisa. Sini aja deh biar enak. Oke. Oh iya, gua hampir lupa teman-teman. NVMe di sini kita belum kepasang ya. Jadi abis ini kita pasang NVMe dulu. Oke, sekarang kita siap pasang NVMe ya. Si clef ini tinggal masukin aja teman-teman. Gampang ini mah. Oh, tinggal gitu. Terus tinggal kita baut. Bautnya itu kecil banget ya. Nih, kayak ada payungnya gitu, kecil banget pokoknya. Oh. Dan ini dapatnya dari motherboard teman-teman. Kalau misalkan hilang, bisa beli di online, cari aja baut SSD NVMe atau baut M.2 NVMe. Tapi harganya gocengan, satu baut kecil begitu teman-teman, lumayan juga. Oke. Nah, habis ini kita akan colok-colok semua kabel beserta rapihin kabelnya. Oke. Kabel manajemen lah.
Oke teman-teman, itu dia colok-colok dan kabel manajemennya ya. Bagian sini kalau lo mau kabel tis juga boleh, cuman rada susah. Ini gua kabel tis juga nggak apa-apa. Terus bagian fan lo juga bisa kok lewat sini, bisa lewat sini juga. Cuman karena ini kabelnya pendek, gue terbiasa untuk langsung aja lurus. Jadi gini deh kabel manajemen. Dan banyaknya bang kabel manajemen itu harus latihan ya? Jawabannya bisa iya, bisa enggak teman-teman. Kalaupun lu nggak latihan, tontonin video orang-orang aja atau video siapa kayak video gua boleh, video tech-tuber lain juga yang kabel manajemen, lu tonton aja, pasti lama-lama juga pasti bisa kok. Gampang soalnya kabel manajemen. Oke. Nah sekarang tinggal part yang terakhir, gua akan pasang graphic card ya teman-teman. Untuk graphic card di sini dilihat dulu sama teman-teman ya. Butuh berapa ininya nih besi yang harus dibuka. Nah di casing ini makan 2 tempat teman-teman. Jadi kalau kita pasang VGA plug itu makan 2 begini, jadi harus dibuka. Oke, tapi di sini gue buka 1 aja kali ya, atau dua-duanya. 1 juga cukup deh, soalnya bagian keduanya ya nggak kebuka juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuka dua-duanya boleh teman-teman. Oke. Nah ini habis itu langsung dibaut ya teman-teman. Oke, colokin ini kabelnya, terus langsung dibaut. Ini gue skip ya karena ya ngebaut doang juga gampang, baut VGA cuma 2 biji. Oke, habis ini kita langsung tes nyala. Oke teman-teman, ini PC-nya udah siap ya. No, udah kita colok-colokin juga ini kabel power. No, udah ke listrik. Kabel HDMI udah ke monitornya, udah ke layarnya. Layarnya juga udah nyala. Buat yang nanya, ini layarnya gua custom ya, videonya ada kok. Jadi ini layar laptop yang gue bikin jadi layar monitor gitu, ada caranya. Terus yang nanya, bang itu yang on off stop kontaknya atau stop kontak on offnya namanya apa? Cari aja Stacker Loyal, loyal on off. Kalau yang belakangnya Broco. Sebenarnya kalau yang belakangnya on off gue nggak akan tambahin lagi, tapi kalau gue sih lebih senang pakai on off gitu loh. Soalnya kalau kadang nyolok langsung ke listrik itu suka keluar percikan api. Jadi gue kayak malas deh, gue mending colok dalam keadaan off, terus gue nyalain deh. Oke, siapin mouse, keyboard, USB-nya semua. Kalau udah bismillahirrahmanirrahim menyala. Oke, mantap tuh, cakep ya slip putih, rapih kan. Oke, ini PC-nya sudah nyala ya teman-teman. Habis ini akan ada apa namanya, si preview PC beserta testingnya. Oke, gue mau tes PC sama gamenya ya Valo GTA 5 aja. Oke, selamat menikmati.